Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepsek yang sudah mengizinkan, yang terhormat Bapak Wakasek beserta teman-teman Dewan Guru yang sudi mendengarkan presentasi sedikit pemaparan tentang penerapan pembelajaran sosial emosional. Ya ini kalau bagi saya sebenarnya istilahnya udah lama, cuma sudah pernah kita praktekkan, cuma baru tahu ini apa sih tentang PSE itu. Sampaikan di SMP Negeri 4 Kaubun oleh saya sendiri Ahmad Kusairi, peserta Pilot PPG Universitas Lambung Mangkurat. Yang pertama, pembelajaran sosial emosional, bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Jadi yang diangkat adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah, bukan hanya peserta didik saja yang diangkat, tapi seluruh warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah, itu guru, tenaga kependidikan, peserta didiknya maupun orang-orang kantinnya juga sama yang nanti bisa kita ajak. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Menurut istilah yang sudah diambil, itu proses di mana seorang anak dan seorang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat. Jadi anak di sini adalah peserta didik, kemudian yang dewasa adalah orang-orang yang sudah berusia dewasa, seperti guru maupun tenaga kependidikan maupun unsur-unsur yang lain yang berada di sekolahan. Kemudian untuk PSE sendiri itu bisa membantu siswa mengelola emosinya, kemudian membangun hubungan positif antara siswa, antara dengan gurunya atau dengan orang tuanya. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab, mengembangkan kesadaran diri, mengendalikan diri, serta mengembangkan keterampilan interpersonal. 5 komponen sosial emosional menurut Kessel. Jadi Kessel di sini ada 5 yang sudah disampaikan, yang seperti self awareness. Awareness di sini kesadaran diri, kemampuan untuk memahami emosi. Jadi emosi di sini bukan hanya peserta didik yang kita harapkan nantinya untuk bisa memahami emosinya, tapi juga yang orang dewasanya juga. Karena saya mengangkat ini karena saya sadar ketika mengajar juga kadang tidak bisa mengendalikan emosi saya sebagai seorang guru. Kemudian ada self management, kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku. Kemudian ada social awareness, relationship skill. Kemudian ada responsible decision making, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi ada 5 kompetensi sosial emosional. Sosial emosional sendiri merupakan keterampilan yang bukan hanya meningkatkan nilai dari siswa, nilai mata pelajarannya, tapi juga bagaimana siswa itu mempunyai value di luar itu. Kemudian well-being. Well-being ini ada 2 kata, being ini menjadi, well ini baik. Jadi definisi well-being itu keadaan yang bahagia, sehat, dan sejahtera. Ini yang diharapkan dan diimpikan semua warga sekolah, menjadi sekolah yang well-being, di mana di dalamnya itu kita bahagia. Semua unsur-unsur yang ada di dalam kependidikan itu bahagia, gurunya, siswanya, tenaga kependidikannya, semuanya bahagia, sehat dan sejahtera. Sehat di sini sehat badannya maupun sehat mentalnya. Well-being sendiri itu ada 4 kategori kata dikatakan dia mencapai well-being. Ketika yang pertama dia having, artinya kita having, kita memiliki rasa sekolah ini, kita punya. Dengan rasa kita punya berarti apapun yang terjadi dengan sekolah ini kita maju duluan karena kita yang punya, seperti itu. Kemudian being ini adalah dihargai. Setelah kita mempunyai rasa punya terhadap tempat ini, kemudian being
being di sini adalah rasa penghargaan, bagaimana kita dihargai di sekolah, menjadi guru, menjadi murid, itu kita dihargai karena nanti bisa menimbulkan well-being. Kemudian ada loving. Loving di sini adalah hubungan antar guru dengan guru, buat antar guru dengan muridnya, atau antar murid, dengan teman sekelas maupun dengan teman yang di luar kelas. Kemudian ada health. Status kesehatan sendiri di sini adalah fisik dan mental. Jadi tidak ada bullying, tidak ada penekanan yang lain yang bisa menimbulkan kesehatan mental bagi siswa. Kemudian ini adalah 4 faktor yang memang penting untuk menciptakan. Kalau tidak mencakup empat ini susah untuk mencakup sekolah yang well-being tersebut. Kemudian untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional di sekolah oleh orang dewasa itu dilakukan melalui 3 upaya. Yang pertama belajar dan terus belajar. Karena seperti Rasul bilang sendiri, kita harus belajar sampai liang lahat, ilmu harus dicari terus. Kemudian berkolaborasi. Di berkolaborasi di sini kita bukan hanya menciptakan satu pembelajaran sendirian, tapi kerjasama dengan bapak ibu semuanya. Kita menggali bukan dengan semakin sering kita berkolaborasi, kita akan banyak menimbulkan bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang susah dengan berkolaborasi, menimbulkan hal-hal yang baru yang bisa kita ciptakan. Kemudian menjadi teladan dengan memodelkan keterampilan sosial dan emosional yang baik. Cukup 3 bagaimana mengasah keterampilan sosial dan emosional. 3-tiganya berat karena nomor 3 adalah yang paling berat menurut saya, menjadi teladan. Menjadi teladan di sini apapun yang terjadi, mendapat ulasan negatif masih tetap menjadi teladan bagi teman-teman. Nah, di situ adalah 3 cara yang disampaikan Kaiser untuk melakukan keterampilan sosial emosional untuk orang dewasa. Refleksi bermakna. Bagi saya, refleksi bermakna ternyata dalam mengajar bukan hanya menjadikan peserta didik lebih pintar, tetapi ternyata saya sadari menjadi pengajar berarti harus mendidik diri saya sendiri untuk bisa melaksanakan keterampilan sosial emosional yang berfungsi bukan hanya diri sendiri, tapi untuk peserta didik, rekan sejawat maupun warga sekolah agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih hidup, lebih well-being. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran sosial emosional sendiri sebenarnya kita udah beberapa kita laksanakan, seperti duha berjamaah di pagi hari, kita berbarengan. Kemudian yang non muslim melakukan doa pagi, kemudian ada sholat berjamaah maupun pembimbingan siswa. Jika ada pembimbingan siswa yang mengalami masalah, kita biasanya face to face sendiri-sendiri atau menghadapi langsung bergrup. Itu yang biasa kita lakukan untuk pembelajaran sosial emosional ini. Karena kalau misalnya yang terakhir pembimbingan itu proses bagaimana anak itu dihargai. Kalau mereka tidak dihargai, mereka tidak mungkin sampai dibimbing sampai sejauh. Pengalaman bermakna. Yang pertama, mengajak peserta didik mengelola emosi dengan teknik stop. Teknik stop di sini adalah teknik di mana ketika kita mengalami emosi, kita menahan napas sejenak selama 10 detik. Tarik napas, keluarkan selama 10 detik. Setelah 10 detik itu baru kita bisa berpikir rasional. Kalau kita ketika emosi, kita ngomong dengan anak, kemungkinan yang pertama kata-kata kita menjadi bukan seorang guru. Kemudian yang kedua adalah emosi kita, kadang kita bisa main kekerasan di situ. Dengan teknik stop ini juga bisa membuat anak-anak ketika ada masalah menjadi berpikir lebih logis. Kemudian mengajak siswa membuat ucapan terima kasih kepada orang yang berjasa, terutama orang tua. Ya, kalau di kelas 8 dulu sudah saya buat, kita buat surat nanti ucapan terima kasih kepada orang tua yang dibuka ketika mereka lulusan. Kemudian ada nomor 3, identifikasi perasaan siswa. Ada moodnya senang kah, lagi marah kah, lagi sedih kah, yang kita bisa buat
untuk mengidentifikasi perasaan mereka. Kemudian membiasakan peserta didik melakukan diskusi kelompok. Yang kelima, komplisit juga chat pribadi yang berada di WhatsApp. Ya, mungkin itu saja presentasi saya. Selanjutnya saya akan izin untuk meminta pendapat dari Bapak Ibu sekalian, terutama. Oke, terima kasih waktunya yang diberikan Pak Ahmad. Sebelumnya kami ucapkan juga terima kasih ya telah membuat ini sejenis planning Pak ya, atau membuat ini sejenis tugas yang ini planningnya yang tujuannya juga sama sebetulnya, ini adalah ke siswa. Kalau kita lihat tadi seluruhnya tadi dari pengalaman tadi, ini memang maknanya di akhirnya kan di well-being student. Well-being itu adalah pembelajaran yang situ adalah menyenangkan siswa, akhirnya itu bahagia. Dalam puncaknya dia itu menemukan apa yang ingin dituju dicapai dalam di akhir pembelajarannya. Ya mungkin dalam well-being student ini bahagia bukan berarti bahagia nanti ketika gurunya kosong, ada ketika libur dan sebagainya. Ketika dia menemui setiap mata, dia itu merasa senang. Well-beingnya senang dia. Di akhir klimaknya dia anak itu menemukan, oh ini loh saya belajar misalnya IPA seperti ini kan, oh saya menemukan titik kombinasinya seperti ini saya temukan. Nah ini adalah yang disebut dengan well-being student. Ya nanti di sini sudah diterangkan untuk kerangka-kerangkanya apa trik-triknya yang digunakan dalam menggunakan mencapai tujuan tersebut. Nah, ini bisa diterapkan Pak. Nanti kalau nanti di tengah jalan tidak ada sesuatu yang kurang pas, nanti kan bisa dirubah lagi teknik seperti apa. Ya mungkin saya setuju sekali karena tujuannya maknanya memang ke siswa, seluruhnya ke siswa, karena dari mapel itu masing-masing punya inspirasi, saran, ada trik yang membuat siswa ini dalam menjadi well-being student di akhir pembelajarannya. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kepada Bapak Garsono. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Ahmad dengan mengambil materi ataupun judul pendidikan sosial emosional. Kemarin waktu saya mengikuti Guru Penggerak ini memang ada di modulnya Pak. Ada di modul, makanya rangkaian teman-teman yang mengikuti PPG ini itu dekat-dekat dengan materi-materi yang diberikan oleh teman-teman kita yang mengikuti Guru Penggerak. Kalau di Guru Penggerak sama persis yang sudah kamu pahami. Benar, karena pendidikan sosial emosional ini memang kita sangat perlu yang dimiliki oleh seorang pendidik. Karena apa? Di akhir statement Pak Ahmad tadi itu ada karena kita menjadi teladan di sini. Nah, ketika kita menghadapi anak-anak peserta didik kita ini kan bermacam-macam. Pak Ahmad tadi jelas juga menyampaikan tadi bahwa kadang dari sekian, pernah saya sampaikan kan, dari sekian banyak siswa kita punya siswa 40, pasti ada 1-2 orang yang kurang dalam bersikap. Nah, di sini kita dituntut, kita suka nggak suka, senang nggak suka, itu tetap siswa kita. Nah, di sini dituntut seorang pendidik bagaimana bisa menjadi contoh, bagaimana bisa menjadi teladan, bagaimana ketika menghadapi anak yang seperti itu kita harus bisa memanfaatkan pendidikan atau pembelajaran sosial emosional seperti ini. Sangat menarik tadi Pak, bisa dilanjut Pak, ada tadi materi yang sangat di depan Pak, bisa menjadi ada tadi yang menarik itu yang perlu kita coba ini Pak, mungkin nilai-nilai mempengaruhi dan berlaku. Ada tadi yang sangat menarik, membangun. Nah ini Pak, mungkin Pak ya ini interaksi dalam kelompok terus. Nah ini Pak,
bagaimana seorang guru bisa menciptakan rasa aman kepada peserta didik kita. Peserta didik kita dalam hal ini mungkin Pak Ahmad lewatkan kalau lingkungan sekolah itu bahasanya sekarang di kurikulum kita ekosistem sekolah Pak. Jadi semuanya mencakup. Tadi Pak Ahmad sudah jelaskan semuanya, termasuk ibu kantin, termasuk komite itu semuanya Pak, termasuk kita semua. Bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman bagi mereka. Jadi dia berangkat dari rumah sampai di sini lebih aman lagi sampai di sini karena kita menyambut dengan hangat dengan kemampuan sosial emosional kita yang stabil, yang bisa dicerna oleh peserta didik sehingga dia merasa aman di sini. Nah, walaupun ketika dia berbuat salah, ada solusi bagi dia, bukan kita menjudge ini kamu nggak ada harapan lagi, kamu salah sesalah-salahnya. Artinya ketika dia membuat kesalahan, kita berikan solusi bagi mereka, kita berikan tadi bahasa apa pemahaman kepada mereka, dia merasa punya harapan, punya kalau ada kan kita materi itu ada choice-nya itu ada kita sambut, jadi dia punya suara, kita beri penghargaan ke mereka gitu. Apapun jawabannya, apapun alasannya kita harus terima, karena kan kita bataskan nggak ada alasan itu. Nah itu yang salah, seharusnya kita terima dulu apapun alasannya mereka, baru kita cerna. Nah ternyata artinya anak itu walaupun dia merasa salah tapi ada harapan di dalam dirinya. Siapa tahu di rumah dia seperti itu, kita di sini sambut dengan hangat. Anak itu punya motivasi tersendiri. Kita menciptakan ekosistem sekolah kita, membuat mereka menjadi nyaman. Mungkin itu kurang lebih. Terima kasih Pak, materinya sangat bagus ini. Mudah-mudahan kita semua yang teman-teman yang ikut PPG ini bisa melanjutkan sampai selesai sama persis materi-materi yang ada di guru penggerak. Terima kasih, saya juga sedikit terbantu. Kalau saya kemarin bersuara sendiri, nyampaikan secara mungkin, tapi kalau teman-teman ikuti kurang lebih Pak Usman nanti ada tambahan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya mohon kepada Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Melihat paparan dari Bapak Ahmad tadi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir ini, saya menarik kesimpulan bahwa ini mengingatkan kita tentang tugas dan fungsi kita sebagai seorang guru, di mana guru itu dituntut harus bisa menguasai keprofesionalitas guru dan pedagogik seorang guru. Jadi ini adalah apa yang sudah dipaparkan Pak Ahmad, ini adalah teknis di lapangan, cara kita menghadapi bukti fisik daripada tugas kita untuk menguasai keprofesionalitas dan pedagogik seorang guru. Jadi di sini termasuk di dalam psikologi kejiwaan, ya, di dalam belajar mengajar, bukan, memang benar sudah disampaikan tadi bahwa tidak hanya seorang siswa saja yang dituntut di dalam kejiwaan seorang siswa, tetapi gurunya juga dituntut untuk bisa menguasai kejiwaan sebagai seorang guru. Makanya saya bisa mengambil kesimpulan tadi bahwa di dalam profesionalitas dan pedagogik itu ada pemahaman tentang kejiwaan seorang guru, karena ini ada hubungannya dengan tugas dan fungsi seorang guru. Nah, di sini sangat saya beri persepsi di dalam pemahaman ini adalah apa yang kita pahami sebagai seorang guru yang sudah disampaikan Pak Ahmad tadi dari awal, bahwa kita bisa mempraktekkan, bukan hanya Pak Ahmad saja yang membuat jurnal ini, tetapi yang mengikuti kegiatan ini bisa juga kita praktekkan.
di kelas ataupun di dalam hubungan kita antara guru dengan siswa ataupun guru dengan guru. Nah, seperti itu, karena ini bagian daripada keprofesionalitas kita sebagai seorang guru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Idarsono, Bapak Usman maupun Bapak Kasek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan pembelajaran sosial emosional